Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope you all doing fine when you watch this video. Today, we are going to learn something new. Can you guys guess what we're going to learn today? Yes, we're going to learn about procedure text. Jadi, halo teman-teman, hari ini kita akan belajar sesuatu yang baru bersama-sama, yaitu tentang procedure text. Teks yang sering banget kita temui di kehidupan sehari-hari, tapi mungkin kita belum sadar. Jadi yuk kita belajar bersama. So, what is then a procedure text? A procedure text is the kind of text about how to do something. It contains how to instruction and series of steps or action. It instructs the readers on how to complete a specific task. Jadi apa sih procedure text itu teman-teman? Procedure text adalah teks yang berisi tentang cara melakukan sesuatu. Biasanya, teks ini berisi tentang langkah-langkah atau instruksi yang harus diikuti supaya kita bisa menyelesaikan suatu kegiatan. Misalnya, cara memasak mie instan, cara menggunakan alat, atau cara melakukan sesuatu. Tentunya teman-teman sudah familiar kan dengan teks-teks seperti ini? So, what is the purpose of procedure text? The purpose of procedure text is to describe how something is made or done through a sequence of steps. Jadi fungsi dari procedure text adalah untuk menjelaskan bagaimana sesuatu dibuat atau dilakukan melalui urutan langkah-langkah yang jelas. Jadi intinya teks prosedur ini membantu kita supaya tidak bingung saat melakukan sesuatu. Then, there are several types of procedure text. The first is manuals or how to use or operate. It is a guide focused on using devices, tools, or software. Next example, how to use a washing machine or how to operate a camera. Jadi ada beberapa jenis dari prosedur teks teman-teman. Yang pertama ada manuals, yaitu tunjuk menggunakan alat. Contohnya cara menggunakan mesin cuci, cara menggunakan kamera. And then the second one is recipes. How to make a cook. It is an instruction for creating food or drinks. As example, how to make fried rice, how to make orange juice. Yang kedua, ada resep atau cara membuat makanan atau minuman. Contohnya, cara membuat nasi goreng atau cara membuat jus jeruk. The third types of procedure text is experiments. How to conduct. It is a procedures for scientific tests. As example, how to make a volcano eruption. Jadi selanjutnya ada eksperimen, yaitu langkah-langkah untuk melakukan percobaan. Contohnya, cara membuat gunung meletus dari bahan sederhana. The fourth types is tips or guides, how to do or achieve. It is an advice-based instruction for accomplishing tasks or behavioral habits. As examples, how to manage your money as students. Nah, kemudian ada tips atau guides nih, yaitu panduan atau saran. Contohnya, cara mengatur uang sebagai pelajar atau cara mengatur waktu. And the last types of procedure text is game rules. It is instruction on how to play a game. Examples, how to play chess. Ya, yang terakhir ada game rules, yaitu seperti namanya adalah aturan dalam permainan. Contohnya ada cara bermain catur atau game-game lainnya seperti Uno, poker, atau game-game lainnya mungkin teman-teman ketahui. And then we move to the structure of procedure text. There are three structures of procedure text. The first one is goal or aim. It's usually in the title. It contains the purpose, aim, or goal of the procedure text. The second one is materials. It is things needed to make something. Some procedure texts of how to make something usually have materials or ingredients. The third is steps or direction. Steps or direction are written clearly and consistently in a logical sequence, and also they are numbered. Jadi, prosedur teks punya tiga struktur utama. Yang pertama, goal atau aim, yaitu tujuan dari teks tersebut. Biasanya selalu ada di judul. Yang kedua, ada materials, yaitu bahan atau alat yang dibutuhkan. Tapi perlu diingat ya, bahwa tidak semua prosedur teks memiliki materials. Biasanya, materials hanya ada pada teks yang membuat sesuatu, seperti resep makanan. Kalau teksnya tentang cara melakukan sesuatu, seperti tips atau cara bermain game, biasanya langsung ke langkah-langkah tanpa materials. Dan yang ketiga ada steps, yaitu langkah-langkah yang harus dilakukan secara urut atau jelas. Now we are going to learn the language features of procedure text. Procedure text always use simple present tense. Procedure text uses the simple present tense to describe the situation at the same time as the activity being carried out. Second one uses imperative sentence.
Because the majority of the contents of this text is instruction, you will find imperative sentences which begin with an action verb. The third, using connectives and conjunction. The steps or instruction in procedure text are arranged sequentially so that from one step to the next steps, connective and conjunction are used. Fourth, using adverbs of manner. There are adverbs of manner to clarify instruction so that they can provide the expected results for people who follow just a few steps. Jadi, dalam ciri-ciri kebahasaan procedure text yang pertama, procedure text selalu menggunakan simple present tense karena ini menjelaskan sesuatu yang umum atau kebiasaan. Yang kedua, menggunakan imperative sentence yaitu kalimat perintah. Biasanya dimulai dengan kata kerja seperti cut, mix, turn on, lalu menggunakan connectives atau conjunction seperti first, then, next, finally, supaya langkah-langkahnya selalu urut. Dan juga procedure text menggunakan adverbs of manner untuk memperjelas cara sesuatu dilakukan, misalnya carefully, slowly. Nah, karena kita sudah belajar tentang pengertian procedure text, fungsi dari procedure text, tipe procedure text, structure, dan juga unsur kebahasaannya, sekarang kita akan mencoba melihat dari contoh procedure text yang ada di sini. Ini adalah contoh procedure text yang bisa kalian perhatikan. Ada tujuan, bahan, dan langkah-langkahnya secara jelas. Kalian bisa lihat bagaimana semua yang tadi kita pelajari ada di dalam contoh ini. Ada goals, yaitu di judul, how to make a cup of coffee. Lalu ingredients atau materials, things that we are going to need to make a cup of coffee. And then the procedure of the steps, langkah-langkah dalam membuat kopi. Now let's take a look for the second example. Di judulnya ada how to make a budget, which is the goal of the procedure text. Jadi tujuan dari teks ini dalam teks yang kita ada di contoh ini untuk mengatur uang dengan baik. Dan bisa kalian perhatikan apakah ada materials atau ingredients dalam procedure text ini? Tidak ada. Berbeda dengan contoh sebelumnya, di sini tidak ada materials. Kenapa? Karena ini bukan procedure text cara membuat sesuatu seperti makanan, tetapi lebih pada tips atau panduan. Jadi, teks seperti ini biasanya langsung ke steps atau langkah-langkah. Dan langkah-langkahnya juga ditulis secara urut, mulai dari mencatat pemasukan, pengeluaran, hingga mengevaluasi budget bulanan. Nah, teman-teman sudah paham soal procedure text? Mari kita simpulkan bersama-sama. Procedure text adalah teks yang membantu kita melakukan sesuatu dengan langkah-langkah yang jelas. Procedure text mempunyai 3 struktur, yaitu goals yang biasanya kita temukan di judul, materials atau ingredients, alat dan bahan-bahan yang kita perlukan untuk melakukan prosedur tersebut, dan yang ketiga ada steps atau langkah-langkah dari prosedurnya. Dengan memahami struktur dan ciri bahasanya, kita bisa lebih mudah membaca dan juga membuat prosedur teks sendiri. Jika teman-teman sudah paham, mari kita akhiri pembelajaran hari ini. Sekian penjelasan dari saya. Thank you all for watching this video and learn together with me. See you di pembelajaran selanjutnya.